apa itu karakter? Karakter merupakan sesuatu yang sering kita lakukan hingga menjadi kebiasaan. Tindakan kita bisa dimulai sebagai sesuatu yang tidak penting, tetapi jika sering dilakukan, itu berkembang hingga kita tidak melakukan tindakan ini. Itu dapat mengganggu kita dan membuat kita mudah tersinggung. Pada titik ini, itu sudah menjadi kebiasaan. Mari kita perjelas. Apapun yang sering dilakukan akan melekat pada kita. Bagaimana kita tahu jika suatu kebiasaan sudah melekat pada kita? Jadi pepatah mengatakan, jika kita tidak melakukannya, kita mudah tersinggung. Pada titik itu, kita yakin itu macet. Jika kita terikat pada kebiasaan yang bejat, sudah tidak ada waktu untuk menghentikannya. Melanjutkan kebiasaan ini hanya menghasilkan karma buruk, menutup jalan menuju surga dan nirvana. Terikat pada jalan ketidakbajikan hanya akan mengarah pada kerugian. Kita harus menghentikan alkoholisme dan rokok. Terikat pada rokok mungkin membuat kita terikat pada ranjang rumah sakit. Karakter kita menentukan apakah sifat kita baik atau buruk. Sejak kecil, anak-anak beruntung memiliki orang tua yang bermaksud baik yang mengajari mereka untuk menyimpang dari melakukan hal-hal yang jahat. Namun, anak-anak yang orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, ditinggal bersama saudara-saudaranya, tidak pernah dididik dengan baik, kehilangan kesempatan untuk menanamkan kebaikan dalam diri mereka dan tidak diajari benar atau salah. Dengan demikian, kebiasaan buruk anak-anak dapat menjadi mendarah daging, menyebabkan mereka melakukan banyak kejahatan. Ini dimulai dari kebiasaan seseorang di mana perbuatan baik atau buruk terjadi dalam diri seseorang. Pengulangan menghasilkan kinerja yang baik. Berbuat baik berulang-ulang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan yang baik. Kita mempraktekkannya sampai menjadi bagian dari karakter kita. Berhati-hatilah terhadap bahaya apapun meskipun konsekuensinya belum muncul. Pertimbangkan ini dengan hati-hati, anak-anakku. Saat melakukan sesuatu, jangan biarkan hal itu menyebabkan Anda kesulitan dalam mengingat kembali. Jika itu tidak menyebabkan Anda kesulitan, maka pastikan itu baik. Tetapi jika itu menyebabkan Anda kesulitan, maka pastikan itu buruk. Dalam kata kebikuan, itu dikenal sebagai pengekangan indera. Adapun orang Thailand, itu disebut tindakan pencegahan. Ini adalah kebiasaan yang baik untuk mempraktekkan apa yang pasti baik. Terkadang, orang yang lebih tua memarahi Anda dengan kata, jangan terburu-buru melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Maksud mereka itu adalah, jangan terburu-buru melakukan tindakan apapun tanpa mengetahui apakah itu akan menyebabkan masalah bagi Anda dalam jangka panjang. Pengetahuan dan kemampuan kita ada di tangan karakter kita. Orang yang berakhlak mulia, rendah hati, bersih, jujur, memanfaatkan ilmu dan kemampuannya untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, orang yang akhlaknya bejat, lalai, malas, egois, akan mengambil ilmunya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Karakter Anda adalah apa yang membuat atau menghancurkan Anda. Seseorang yang mengembangkan karakternya dengan baik
akan berkembang kemanapun mereka pergi. Seberapa terpelajar mereka atau seberapa baik wataknya selain itu, dengan perusahaan atau gelar apapun yang mereka capai, pekerjaannya akan semakin berkembang dan menjadi lebih baik. Di negara manapun, mereka pun menjadi lebih baik. Itulah keajaiban karakter yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya, dengan seseorang yang dasar karakternya berakar pada ketidakbajikan, dengan keluarga, pekerjaan, atau negara manapun mereka berada, pasti akan selalu menemui masalah. Oleh karena itu, kemakmuran suatu negara tergantung pada kebiasaan penduduknya. Jika kita ingin membangun Thailand, kita harus mulai dengan membangun moralitas warga negara kita sejak usia muda. Apakah Anda seseorang umat awam atau seorang biku? Anda harus mengembangkan karakter Anda untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini akan membantu membuat Thailand menjadi tempat yang baik. Oleh karena itu, jika kita ingin Buddhisme berkembang, jika kita ingin Thailand makmur, kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana keputusan itu harus dibuat? Satu hari, seorang biku bertanya kepada Yang Mulia Sariputra. Dia bertanya, bagaimana keputusan harus dibuat? Dia mengaku bahwa dia tahu apa yang benar dan salah menurut prinsip Vinaya Buddhis. Tetapi antara apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, masalah itu hilang darinya. Yang Mulia Sariputra menjawab, Biku, lihatlah ke depan dan lihatlah akibat dari perbuatan seseorang. Lihatlah konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan ini. Perbuatan yang menghasilkan akibat yang tidak baik, baik sekarang maupun di masa depan, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Namun, tindakan yang menghasilkan hasil yang baik yang sekarang atau di masa depan, adalah tindakan yang harus dilakukan. Bagaimana kita mengetahui apa yang bajik dan tidak bajik? Sang Buddha telah membabarkan topik ini, yang disebut 10 perbuatan baik dan 10 perbuatan tidak baik. Oleh karena itu anak-anakku, kita sudah memiliki pengetahuan. Kita harus bisa memberikan alasan yang tepat atas tindakan kita. Kehati-hatian. Saat membuat keputusan apapun, jangan hanya memikirkan apapun yang akan dapat. Pikirkan juga tentang risiko dan bahayanya juga. Apakah itu sesuatu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, harus dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Kesadaran akan konsekuensi dari setiap pikiran, ucapan, dan tindakan menjadi perlu jika kita mengindahkan nasihat. Hanya dengan melihat manfaatnya saja tidak cukup, karena orang juga harus melihat bahayanya. Hindari yang menyebabkan masalah nanti di jalan. Apapun yang tidak menyebabkan masalah di kemudian hari, patut dilakukan karena itu adalah tindakan yang baik. Apapun yang akhirnya mereka menyebabkan masalah bagi Anda di kemudian hari, tidak layak dilakukan karena itu adalah tindakan yang tidak baik. Apapun yang tidak menyebabkan Anda berakhir di pengadilan, penjara, neraka, kerugian spiritual atau materi, lanjutkan dan lakukan saja. Oke, 9. Apa yang membuat sesuatu baik atau buruk? Bagaimana kita memutuskan apakah sesuatu baik atau buruk? Jika kita tidak memiliki ukuran untuk itu, kita tidak memiliki skala yang memberitahu kita seberapa buruk atau baiknya sesuatu itu. Jadi, bagaimana kita bisa tahu? Sang Buddha pernah berkata, perbuatan baik adalah sesuatu yang tidak menyebabkan masalah bagi kita di kemudian hari.
Sedangkan perbuatan buruk adalah sesuatu yang pasti menyebabkan masalah bagi kita di kemudian hari. Oleh karena itu, konsekuensi dari perbuatan kita harus dipertimbangkan dengan matang sebelum mengambil tindakan. Karena keempat poin ini patut dipertimbangkan. Pertama, konsekuensi kesehatan bagi individu dan masyarakat. Kedua, konsekuensinya akan berdampak bagi orang-orang sekitar Anda, masyarakat, atau secara hukum. Yang ketiga, konsekuensi dan efek pada ekonomi. Yang terakhir, akibat menambah atau mengurangi kekotoran batin kita dan menjadikan kebiasaan baik atau buruk terhadap kita atau kemaluan. Keempat faktor ini harus dipertimbangkan sebelum bertindak. Pikiran tidak akan tinggal bersama kita jika kita tidak merasa bersih. Setelah bangun di pagi hari dengan perasaan yang segar dan siap untuk hari itu, pikiran kita menemukan beberapa kata-kata kotor. Pada saat itu, pikiran kehilangan suasana hati yang baik dan pergi keluar dari tubuh. Menghadapi ruangan yang berantakan dengan sisa makanan yang berserakan, pikiran merasa jijik dan keluar dari kenyamanan tubuh. Di sisi lain, jika tubuh, ucapan, dan pikiran bersih dengan lingkungan kita, pikiran merasa tenang dan tentram, merasa nyaman dan senang untuk tetap terpusat di dalam tubuh kita. Membiarkan pikiran menjadi marah adalah membiarkan diri sendiri menjadi egois. Orang yang menyebabkan dirinya menjadi mudah tersinggung secara teratur, pada akhirnya akan menjadi orang yang egois, tidak bisa mengerti. Pada akhirnya, dia menjadi seseorang yang hanya melihat kesalahan orang lain, berprasangka buruk, dan mendahulukan dirinya di atas orang lain. Orang yang iri adalah orang yang tidak toleran terhadap mereka yang sukses. Orang yang tidak tahan ketika orang lain sukses dan berharap melihat mereka mengalami kemalangan dikenal sebagai orang yang pencemburu. Ada orang seperti itu di dunia ini. Anak-anakku, kita tidak boleh membiarkan diri kita berperilaku seperti ini. Apapun masalahnya, ketika melihat orang lain mendapatkan manfaat dari kesuksesan, jangan biarkan itu mempengaruhi Anda. Kita harus bersukacita atas jasa mereka dan melatih diri kita untuk lebih mengejar kesempurnaan kita. Banyaknya tingkat ketahanan. Menahan angin dan sinar matahari adalah masalah kecil jika dibandingkan dengan kesabaran yang dibutuhkan untuk menghadapi konflik sosial dan kekotoran batin seseorang. Tidak sulit untuk menoleransi dicela atau dicaci, tetapi lebih sulit adalah tidak senang ketika dipuji. Menjadi terlalu senang akan menyebabkan keangkuhan. Kami telah kehilangan orang dengan cara ini karena keangkuhan. Di organisasi kami berurusan dengan uang ketika menangani sumbangan dan dana untuk proyek-proyek besar. Kami telah kehilangan orang dengan cara ini karena mereka tergoda ketika mereka akses ke dana yang besar. Gagal menoleransi kekotoran batin kita adalah hal yang menghancurkan kita. Seni belajar untuk bertahan bekerja dengan orang lain dan kekotoran batin diri kita sendiri adalah apa yang kita peroleh dari bidang pekerjaan kita.
Pikiran seperti bumi, lilin panas yang menetes, tumpah, dan terlalu berantakan dapat dibandingkan dengan karakteristik pikiran. Namun, Sang Buddha memberikan khotbah kepada Biku Rahula bahwa pikiran itu dapat dibentuk seperti bumi. Sang Buddha pun bersabda, "Rahula, apakah menurutmu bumi menjadi senang jika seseorang menumpahkan wewangian di atasnya?" "Tidak, itu tidak acuh," kata Rahula. Dan Buddha pun bertanya lagi, "Bagaimana seseorang menumpahkan sesuatu yang kotor di atasnya?" Sing Rahula pun menjawab, "Sama, bumi pun tetap acuh dan tak acuh." Jadikanlah pikiranmu seperti itu. Jika ada orang yang mengganggu ketenangan pikiran Anda dan mencari urusan dengan Anda menjaga pikiran Anda tetap teguh dan kokoh seperti bumi. Dengan melakukan itu, Anda akan dapat melenyapkan kekotoran batin Anda dengan cepat. Lakukanlah seperti yang dilakukan bumi, dan Dharma akan berakar pada pikiran Anda, memungkinkannya untuk bertuntas dan menghasilkan buah. Tetapi, karena pikiran kita seperti lilin lebah, menyerah pada tekanan kecil, kita rentan terhadap kata-kata dan tindakan orang lain. Sedikit angin dari pidato seseorang sudah cukup untuk menyakiti kita. Ini menyiapkan kita untuk hidup yang panjang dengan rasa sakit dan ketidakpuasan dengan setiap hal yang kecil. Jadikanlah pikiran kita seperti bumi, dan itu memungkinkan pikiran kita menjadi landasan untuk menerima pelajaran moralitas, memungkinkan pertumbuhan dharma kita sendiri. Pada akhirnya, kita akan memiliki kedamaian dan kebahagiaan seperti hadiah kita. Ambillah ini sebagai pelajaran untuk diterapkan pada keluarga Anda. Jika setiap orang dalam keluarga melakukan ini, Anda akan lebih banyak keharmonisan di dunia. Karena keluarga Anda akan rukun, konflik berkurang yang menyebabkan orang tua dan anak-anak tinggal bersama sebagai satu kesatuan.